Prabowo Subianto dan Luhut Binsar Panjaitan, yang kita tahu dua orang ini sering berseberangan karena punya pandangan politik yang berbeda. Itu dulu saat pemilu tahun 2014 dan 2019. Sekarang keduanya sudah satu gerbong. Dan tidak banyak orang yang tahu kalau ternyata dua orang ini punya jejak kebersamaan yang cukup panjang. Terutama saat berada dalam pasukan khusus anti-teror Datasemen 81 Kopassus yang saat itu masih bernama Kopasanda. Dari mulai di militer, sering berseberangan, terus bersama, terus berseberangan, terus bersama lagi. Sangat menarik untuk kita bahas bagaimana pasang surutnya hubungan dua jenderal ini sejak masih sama-sama berada di militer, sampai berada di satu gerbong pemenangan. Bicara tentang perannya masing-masing, dua orang ini adalah figur andalan saat Korps Baret Merah mulai berbenah soal kemampuan anti-terornya. Semacam abang adik, karena Luhut jebolan Akademi Bersenjata Republik Indonesia tahun 1970. Cukup jauh dengan Prabowo yang lulusan 1974. Saat di Kopassus juga Luhut saat itu berpangkat mayor, sementara Prabowo masih berpangkat kapten. Meski berada di baret yang sama, kalau kita bicara tentang karir militer, Luhut tidak semoncer Prabowo. Luhut tidak pernah menjadi panglima, apalagi menjabat sebagai kepala staf, meski sebenarnya pangkatnya sudah jenderal penuh. Sesangar-sangarnya Luhut dan lebih dari 20 tahun dalam dinas militer di Kopassus. Karirnya cuma mentok sebagai Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus Pusdikpassus. Di luar dari Kopassus, Luhut hanya sampai sebagai komandan pada Komando Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat. Setelah itu Luhut sudah diduta besarkan di Singapura dari 1999 sampai 2000. Sementara Prabowo terbantukan karena statusnya sebagai menantu Soeharto, penguasa Orde Baru saat itu. Karirnya sangat cepat. Sudah pernah jadi Komandan Jenderal Kopassus ke-15 dari tahun 1995 sampai tahun 1998. Kemudian jadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, meski cuma dijabat selama 2 bulan sampai akhirnya diberhentikan sebagai anggota TNI. Yang membuat hubungan keduanya dekat adalah saat mulai sering diikutkan pelatihan bersama. Keduanya ikut pelatihan di Grenzschutzgruppen 9 merupakan kesatuan anti-teror di bawah polisi federal Jerman yang dikenal bergengsi. Kemudian keduanya juga dikirim ke beberapa negara seperti United Kingdom Special Force, Special Boat Service di bawah Angkatan Laut Inggris, Satuan Anti-Teror di bawah Kepolisian Prancis, dan Satuan Anti-Teror Marinir Belanda. Setelah dari situ, keduanya membentuk Kesatuan Anti-Teror. Saat dibentuk Datasemen Khusus 81 Penanggulangan Teror atau SAT 81 atau Gultor Kopassus. Luhut ditunjuk sebagai komandan dan Prabowo sebagai wakilnya. Dan dari sinilah dimulai pasang surut hubungan Luhut dan Prabowo. Kenapa disebut pasang surut? Seperti yang diakui oleh Prabowo, keduanya punya sifat alfa. Maksudnya apa? Keduanya sering bersilang pendapat. Puncak konflik keduanya terjadi di tahun 1983 saat sidang umum MPR sedang berlangsung, di mana ada isu kudeta Presiden Soeharto. Prabowo yang saat itu dekat-dekatnya dengan Soeharto karena akan menikahi salah satu putrinya memerintahkan pasukan Datasemen 81 anti-teror untuk siaga. Bukan cuma menjagakan pasukan, tapi juga merencanakan penculikan sejumlah perwira tinggi ABRI dan berencana mengevakuasi Presiden Soeharto ke markas Kopasanda di Cijantung. Luhut yang tidak termakan dengan isu kudeta dan tidak ingin bertindak tanpa perintah, akhirnya memerintahkan pasukan Datasemen Khusus 81 untuk kembali ke barak dan mengamankan persenjataan. Luhut juga membantah adanya kabar kudeta yang diklaim Prabowo. Meski tindakan Prabowo disebut bisa mengganggu keamanan nasional, Luhut tidak menjatuhkan sanksi karena kedekatan Prabowo dengan Presiden Soeharto. Luhut hanya memberikan cuti selama 2 pekan ke Prabowo. Insiden ini yang kemudian jadi awal keretakan hubungan keduanya. Setelahnya, keduanya berpisah jalan dengan berdinas di tempat yang berbeda. Tapi sekali lagi, karir Luhut tidak semoncer Prabowo yang menduduki sejumlah posisi bergengsi di TNI. Kerenggangan sejak tahun 1983 akhirnya pulih di tahun 2000, di mana saat itu Prabowo meminta bantuan ke Luhut yang menjabat Duta Besar Singapura untuk memperpanjang paspornya. Prabowo yang saat itu sudah diberhentikan dari TNI kesulitan untuk memperpanjang paspornya karena adanya perintah dari Jakarta untuk tidak menerbitkan paspor Prabowo.
Padahal kondisinya saat itu Prabowo ingin menjenguk ayahnya Sumitro Jojo Hadikusumo yang sedang sakit. Dengan mengabaikan perintah untuk tidak menerbitkan paspor Prabowo, Luhut kemudian memberikan perpanjangan paspor yang pada akhirnya Prabowo bisa pulang ke Indonesia. Dari sini dimulailah babak baru hubungan keduanya. Kenapa disebut babak baru? Sekembalinya ke Indonesia, keduanya memulai karir sebagai pengusaha dan keduanya disatukan kembali saat akan mengambil alih PT Kiani Kertas yang pailit karena krisis ekonomi tahun 1997. Tapi sekali lagi hubungan keduanya pecah karena berbeda pandangan dalam mengambil keputusan mengelola Kiani. Ditambah jarak semakin lebar setelah Prabowo mendirikan Partai Gerindra pada tahun 2008. Sempat pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012, Luhut dan Prabowo sama-sama mendukung Jokowi Ahok meski beda partai. Tapi saat di Pilpres, keduanya lagi-lagi berbeda setelah Prabowo memilih jadi capres berpasangan dengan Hatta Rajasa. Sementara Luhut mendukung Jokowi Yusuf Kala. Meski berbeda pilihan saat di Pilpres 2014, Luhut jadi kunci penting bagi Jokowi dalam meredam ketegangan pasca pemilu di mana Prabowo juga mengklaim kemenangannya. Di saat Luhut jadi peran penting di lingkungan Jokowi, Prabowo menjelma jadi simbol oposisi. Begitu juga saat pemilu 2019. Tapi pada akhirnya keduanya menjadi menteri dan bekerja sama di kabinet Jokowi. Yang menarik dari hubungan keduanya, sedekat apapun yang diklaim, bahkan meski Prabowo punya karir yang lebih baik dari Luhut. Kelihatan jelas kalau Prabowo sangat menaruh hormat ke Luhut. Dalam banyak pertemuan, Prabowo sangat menjaga setiap apa yang keluar dari mulutnya. Ini mungkin bentuk didikan yang disiplin di Kopassus soal senior dan junior. Jadi meski karir Prabowo lebih moncer, menduduki jabatan-jabatan penting di militer. Bahkan sama-sama menduduki jabatan menteri. Betul yang dibilang Prabowo, when a commander, always a commander. Jadi wajar saat Prabowo datang menghadap Luhut, Prabowo langsung mengambil sikap siap sempurna. Dan ini bukan cuma candaan, tapi hormat seorang bawahan kepada atasan. Hubungan yang dulu timbul tenggelam sekarang akhirnya menguat setelah Luhut menyatakan dukungan penuh terhadap pencalonan Prabowo Gibran. Meski menjabat sebagai Menko di mana harus dituntut netral, Luhut blak-blakan memilih mendukung Prabowo Gibran. Alasan Luhut sederhana berkelanjutan dan Prabowo Gibran punya spirit NKRI yang bagus dan bisa membuktikan keberhasilan-keberhasilan yang lalu itu tidak bisa dipungkiri. Luhut juga meyakini Prabowo bisa jadi seorang pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Yang menarik, Luhut mendukung penuh Prabowo Gibran, padahal Luhut sudah menyatakan diri tidak akan masuk lagi dalam kabinet kerja. Apa yang bisa kita pelajari dari keakraban Prabowo-Luhut? Mau punya persaingan yang ketat seperti yang disebut banyak orang, Luhut dan Prabowo seperti Tom and Jerry yang berarti susah akur. Kenyataannya, once a commander, always a commander. Sekali jadi komandan, tetap jadi komandan. Hal yang bisa dipelajari adalah pentingnya memahami cara menangani konflik antar pribadi, mendamaikan emosi sampai mencapai pemahaman. Komunikasi, kesadaran emosional, dan empati adalah elemen penting dalam menyelesaikan konflik yang bisa menghasilkan hubungan yang lebih berfungsi dan memuaskan dalam semua aspek kehidupan. Daripada mengabaikan suatu hubungan setelah mengalami masa-masa sulit atau pertengkaran, teknik resolusi konflik dapat membantu Anda memperkuat hubungan ini dan mencegah masalah ini di masa depan.